Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video yang singkat ini kita ingin membahas tentang hewan apa saja yang boleh untuk dijadikan hewan kurban. Maka di dalam ilmu fikih disebutkan hewan yang boleh dijadikan hewan kurban itu hanyalah hewan-hewan ternak yang berupa sapi, unta, kemudian kambing ataupun domba. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab fikih Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 4. Nasnya ittafaqal ulama'u ala anna al-adhiyata la tasihu illa min na'am. Bahwasanya para ulama sepakat tidak boleh berkurban kecuali daripada hewan ternak, semisal ibil wa baqarun wa ghanamun bisairi anwa'iha. Yang pertama misalnya adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing Jawa maupun domba. Ini mencakup baik itu betina maupun pejantan, dua-duanya boleh untuk kita kurbankan. Namun demikian, kurban tidak diperkenankan memakai selain binatang ternak seperti sapi liar. Kita tiba-tiba masuk ke hutan ketemu sapi, kita kurban, nggak boleh. Atau kijang liar, misalnya kan kita boleh juga, ada orang yang beternak kijang ya. Nah, ada juga kijang itu masih liar. Kemudian kita masuk hutan, ketemu kijang liar, kita tangkap dan tidak ada cacatnya sama sekali. Kemudian kita berkurban dengan kijang. Tidak boleh. Karena dia syaratnya adalah harus daripada hewan yang beternak ya, yang kita ternakkan, yang kita pelihara seperti itu. Teman-teman sekalian, maka kemudian ada juga informasi yang beredar, apakah boleh kita berkurban dengan semisal bebek atau hewan yang lain atau ayam, karena ada sahabat yang memperbolehkan atau membolehkan kita berkurban dengan bebek atau ayam. Nah, dalam hal ini boleh dibilang sahabat-sahabat yang menyembelih bebek ataupun ayam seperti Sayyiduna Bilal bin Abi Rabah atau Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka itu dalam kategori mengajarkan atau dalam konteks mengajarkan orang-orang fakir miskin untuk tetap bisa berkurban meskipun tidak seperti formalitas kurban dalam syariat Islam. Jadi jangan sampai salah, ada yang bilang, oh saya kurban dengan apa? Dengan bebek, dengan ayam. Atau ada orang kaya berkurban dengan bebek atau ayam. Enggak, salah. Itu tentu salah konteks atau salah persepsi ya. Bahwasanya yang diajarkan oleh sahabat Ibnu Abbas atau Bilal bin Abi Rabah adalah agar orang-orang fakir miskin bisa ikut meneladani sunnah kurban meskipun tidak dengan sapi dan yang lain-lain ya. Adapun orang kaya yang mampu, al-qadir ya, yang memiliki uang banyak, itu ketika berkurban dia tetap harus berkurban sapi, unta ataupun kambing ataupun domba daripada hewan ternak. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi salah paham. Di dalam Hasyiah Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiah Fathul Qarib, disebutkan wa an Ibni Abbasin annahu yakfi iraqatid dam walau min dajajid aw wazzin kama qalahu Al-Maidani wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqir bitaqlidihi. Nah, ini jelas sekali ya, ya'muru al-faqira bitaqlidihi, bahwasanya Syekh daripada Imam Al-Baijuri, Syekh Baijuri itu memerintahkan orang-orang fakir untuk mengikuti taklid
pendapat Ibnu Abbas. Jadi ini hanya untuk belajar berkurban, bukan formalnya kurban di dalam kerangka syariat Islam yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi untuk membunuh daripada sifat pelitnya atau sifat orang miskin itu selalu pengen dibagi, pengen diberi. Nah, agar orang miskin memiliki sifat dermawan atau belajar sifat dermawan, maka potonglah bebek atau potonglah ayam untuk bisa meneladani atau bisa sedikitnya mengikuti ibadah kurban meskipun tidak benar-benar ibadah kurban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.